Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriani Ibtihal, NIM 314-02034 akan mempresentasikan salah satu materi dari akuntansi keuangan menengah pertama, yaitu kas. Definisi kas dalam perusahaan. Di dalam akuntansi, kas adalah aktiva lancar yang sifatnya paling liquid, karena sering mengalami mutasi. Kas memiliki karakteristik eksklusif yang membedakannya dengan aset lain pada perusahaan. Adapun beberapa karakteristik kas adalah sebagai berikut. Kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Kas juga dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Kemudian kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kas perusahaan. Yang pertama ada petty cash atau kas kecil, adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu metode fluktuasi merupakan metode pencatatan dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Pada sistem ini, pengelola kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana kas kecil yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar. Yang kedua ada metode impres atau metode dana tetap. Merupakan metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Jenis kas perusahaan yang kedua yaitu pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu cash equivalence atau biasa disebut setara kas. Merupakan kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Setara kas ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada ekonomi yang sedang berkondisi susah atau tidak stabil. Adapun contoh dari setara kas ini adalah surat hutang negara atau SHN dan treasury bill. Kemudian ada restricted cash, merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Jenis yang ketiga ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Kas di bank ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Contoh metode kas kecil. Contoh metode kas kecil impres. Perusahaan Kapkov pada tanggal 1 Desember 2016 menentukan dana petty cash sebesar 10 juta rupiah. Pengeluaran kas sampai tanggal 19 Desember 2016 sebesar 9 juta dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama biaya angkut 1.500.000, kemudian listrik sebesar 1.700.000, telepon sebesar 2.800.000, suplai kantor sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 19 Desember 2016, dilakukan pengisian kembali sebesar 9 juta rupiah. Sejak tanggal 20 Desember sampai 31 Desember 2016, pengeluaran petty cash sebesar 8 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengiriman penjualan sebesar 2.540.000 rupiah, lalu langganan surat kabar dan majalah sebesar 475.000 rupiah, kemudian biaya rapat dan pertemuan 3.085.000 rupiah, kemudian ada biaya percetakan form sebesar 1.900.000 rupiah. Transaksi sebelumnya akan dicatat di dalam buku jurnal seperti tampilan berikut ini. Pengurangan kas kecil pada Impress Fund System di jurnal akan dicatat sebagai berikut ini. Kemudian ada kas kecil metode fluktuatif. Kapkov menetapkan dana petty cash sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 Desember 2016 yaitu pada tanggal 2 Desember membayar majalah dan koran sebesar Rp720.000,
Pada tanggal 3 Desember membayar biaya angkut sebesar Rp4.500.000. Pada tanggal 7 Desember suplai kantor sebesar Rp1.780.000. Pada tanggal 9 Desember membayar rekening listrik sebesar Rp1.400.000. Pada tanggal 10 Desember dana kas kecil diisi kembali sebesar Rp7.500.000. Dengan menggunakan metode fluktuasi, transaksi-transaksi di atas akan dicatat dengan jurnal sebagai tampilan berikut. Dari rekening PT Cash di slide sebelumnya dapat dilihat bahwa saldonya berfluktuasi sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak perlu pembuatan jurnal penyesuaian karena setiap terjadi pengeluaran kas sudah dicatat. Kemudian ada rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah salah satu alat atau cara untuk menentukan hal-hal yang nampak dalam laporan bank dengan saldo yang nampak dalam catatan pemegang giro, yaitu perusahaan atau rekening koran yang dikirim bank, atau saldo menurut buku kas perusahaan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecek ketelitian pencatatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pada rekonsiliasi bank. Yang pertama, dalam membuat rekonsiliasi laporan bank, perlu diketahui bahwa yang direkonsiliasi itu adalah catatan dari pihak perusahaan dan pihak bank yang bersangkutan. Sehingga harus dibuat perbandingan antara keduanya agar dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang ada. Perbandingan tersebut didapat dengan cara saldo debit pada rekening kas dibandingkan dengan saldo kredit catatan bank. Dan sebaliknya, kartu kredit pada rekening kas dibandingkan dengan saldo debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Contoh soal. Perkiraan kas di bank dari FA Malino per 30 November 2003 menunjukkan saldo sebesar Rp8.457.800. Sedangkan laporan rekening koran bank pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar Rp10.371.110. Perbedaan tersebut dikarenakan yang pertama, adanya deposit in transit sebesar Rp1.852.210. Yang kedua, outstanding check sebesar Rp3.065.270. Yang ketiga, bank telah dapat menagih untuk FA Malino sebesar Rp770.000 atas vessel yang diserahkan penagihannya dengan nominal Rp750.000. Yang keempat, sebuah cek bernomorkan XX55 yang ditarik sebesar Rp10.000 keliru dibebankan oleh bank sebesar Rp100.000. Yang kelima, sebuah cek sebesar Rp69.000 yang digunakan untuk melunasi hutang kepada CV Abadi oleh bagian pembukuan perusahaan dicatat sebesar Rp96.000. Yang terakhir, biaya bank pada bulan November 2003 sebesar Rp6.750 belum dibukukan oleh perusahaan. Permintaannya, buatlah rekonsiliasi bank 30 November 2003. Rekonsiliasi bank per 30 November 2003 dapat dilihat di tampilan berikut ini. Kemudian jurnal penyesuaian pada tanggal 30 November 2003 dapat dilihat pada tampilan berikut ini.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Dankeschön.